Yang kami dengar, kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan dulu. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga itu. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi? Kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Disuruh. Kayak ngacak. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa. Bagaimana Supaya ceritanya? nanti Silakan. jangan lagi Iya, ada hal yang menarik dari peristiwa atau kejadian yang beberapa waktu ini sangat viral di Facebook, di media sosial lain, bahkan di YouTube, berbicara tentang seorang tokoh adat Dayak ya, Kalimantan, di mana mereka sementara berkumpul dalam hal ya berdiskusi atau bahkan sedang bertanya kepada seorang agama Islam ya yang kita lihat berdiri, dan di sana dia sedang ditanya mengenai larangan dia kepada ibadah-ibadah gereja begitu. Nah, hal yang dilakukan oleh tokoh adat Dayak ini itu sangat terpuji ya, bahwa memang kita sangat kenal Dayak itu menjunjung tinggi toleransi. Tapi kalau kita melihat dari oknum satu ini, dia mungkin tidak suka adanya kegiatan-kegiatan Nasrani yang terjadi di lingkungan dia berada. Atau bahkan ditanya, ada nggak orang di belakangmu yang menghasut kamu sehingga kamu bahkan memberhentikan, melarang orang dalam melakukan tugas mereka atau agama mereka begitu. Jadi ini patut dicontoh dan patut dipuji tindakan dari tokoh adat Dayak ini. Bahkan kalau kita melihat mereka ada tokoh-tokoh Islam juga ya, tokoh agama, ada juga orang tentara, polisi, bahkan saya percaya ada kepala desa dan lain-lain. Jadi melihat dari kondisi dan situasi ini, kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia ini seharusnya saling mengayomi, saling terbuka, atau dalam hal kata kunci adalah toleransi. Toleransi beragama itu sangat-sangat diperlukan. Tetapi memang pada dasarnya ada orang-orang tertentu yang tidak suka. Bahkan daerah Timur NTT sebenarnya kalau tidak suka itu memang mungkin banyak yang tidak suka tentang agama-agama lain. Tapi karena adanya toleransi yang kuat, kita menghargai orang lain, menghargai agama lain yang masuk. Tapi di balik itu semua harus ada yang namanya ya saling menghargai. Kita menghargai agama mereka, mereka juga harus menghargai agama kita. Karena kalau ketika mereka tidak menghargai agama yang satu, maka terjadi yang namanya permusuhan. Kita harus saling mengayomi, bersatu dalam hal menjunjung tinggi beragam agama yang ada di Indonesia. Bahkan ada agama suku yang mungkin tidak terdaftar dalam agama-agama di Indonesia. Tapi kita harus menghargai mereka punya budaya, punya tradisi, punya dewa mereka juga. Oleh karena itu, betapa pentingnya toleransi bagi kehidupan manusia supaya tidak timbul hal-hal yang seperti dalam video yang kita tonton. Karena demikian itu menimbulkan yang namanya permusuhan.